Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 Juni 2023 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini 9 Juni kita diajak oleh gereja untuk merenungkan dan memperdalam iman kita akan Mesias, anak Daud, yang hadir untuk kita, untuk menyelamatkan kita dan mengaruniakan kehidupan bahagia kekal kepada kita. Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang hal itu? Mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Injil diambil dari Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh mikna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, pada zaman Yesus, mungkin sampai sekarang masih, orang-orang Yahudi mempunyai keyakinan bahwa Mesias adalah anak Daud. Dia akan lahir dari keturunan Daud yang akan menyelamatkan bangsa Israel, mengembalikan kemuliaan Israel. Dan karena itu bangsa Yahudi menanti-nantikan Sang Mesias ini, Sang anak Daud ini. Tetapi dengan gambaran yang berbeda-beda, tidak sama. Ada yang menganggap bahwa anak Daud ini adalah tokoh politis yang nanti akan membawa kemuliaan bangsa Israel, menjadi raja Israel, atau menjadi pemimpin bangsa Yahudi yang hebat, dan kemudian membawa seluruh bangsa Yahudi dalam kemuliaan, kesejahteraan, kelimpahan, dan segala macam hal. Namun Tuhan datang dengan membawa perwahyuan yang berbeda. Anak Daud yang dibawa oleh Tuhan tidak terbatas pada kuasa duniawi. Karena itu pertama-tama Tuhan ingin menyadarkan bangsa Yahudi tentang konsep Mesias anak Daud ini. Jadi anak Daud ini bukan sekedar tokoh politis, bukan nabi besar, bukan. Jauh lebih besar dari itu. Anak Daud ini adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Jadi melampaui, mentransendensi seluruh konsep batasan kuasa tentang dunia ini. Bukan hanya mengembalikan kesejahteraan dunia ini, kehebatan bangsa Yahudi, bukan. Tetapi kemuliaan manusia dengan martabat sebagai anak Allah yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kita diminta mempunyai keterbukaan agar konsep baru tentang Mesias tidak lagi terbatas pada semua yang berkaitan dengan manusia. Benar, sangat berkaitan dengan manusia, pasti. Karena untuk itulah dia datang. Tetapi Sang Mesias ini adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Membebaskan manusianya bukan hanya berkaitan dengan urusan duniawi, tetapi juga urusan tentang kehidupan yang kekal. Maka dari itu
kita perlu membuka diri dan mengubah gambaran yang keliru tentang Mesias, kalau ada. Kemudian menjadi manusia baru karena menyadari bahwa Sang Mesias ini telah menjadikan kita sebagai manusia baru. Yang tidak lagi terbelenggu oleh dosa-dosa, yang tidak lagi terbelenggu oleh kematian. Sang Mesias ini datang dengan kuasa yang luar biasa, dengan pengorbanan yang luar biasa juga, untuk membebaskan kita dari dosa dan kematian. Supaya kemudian kita hidup sepenuhnya, tanpa kegelisahan, tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar. Karena sumber yang menakutkan bagi kita telah diambil oleh anak Daud Sang Mesias ini. Sumber ketakutan kita pada dasarnya cuma dua, yaitu dosa dan maut. Kalau kita berdosa kita tidak bahagia, dan kemudian ketika kita mati dalam keadaan dosa, kita sungguh-sungguh masuk di dalam kematian kekal, yang tentu menjadi hukuman yang sangat menakutkan bagi kita. Dan dua sumber itu membuat kita hidup di dunia ini penuh dengan ketakutan dan kegelisahan, dosa dan maut itu. Maka kemudian ingin membebaskan diri, berusaha dengan segala macam cara, supaya kalau bisa hidup terus, supaya kalau bisa baik terus, tapi tidak berhasil. Kita mempunyai kelemahan manusiawi yang membuat kita jatuh dalam dosa, dan dosa yang sama, dan dosa yang terus menerus, yang membuat kita kemudian frustrasi. Maka Allah mengutus putranya yang tunggal untuk kemudian menjadi sama dengan kita, tetapi tanpa dosa, supaya kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa, dan kemudian juga dibebaskan dari kuasa maut. Maka Tuhan Yesus sebagai anak Daud Sang Mesias bukan hanya untuk membawa kesejahteraan duniawi, tetapi juga membawa kesejahteraan surgawi. Kita bisa bahagia di dunia ini karena terbebas dari rasa takut akan apapun juga, dosa dan maut, dan kemudian bisa hidup dalam kedamaian, dalam sukacita, dalam kesucian, dalam kesadaran penuh akan kasih Allah, dan menikmati juga surga yang tanpa batas, bukan hanya di dunia ini. Itulah sebabnya kenapa dalam Injil hari ini Tuhan menegaskan kembali bahwa anak Daud ini tidak semata-mata keturunan Daud, manusia biasa, nabi atau tokoh besar apapun, tetapi jauh lebih besar dari itu, bahwa dia adalah Sang Putra Allah sendiri yang membebaskan manusia dari segala macam hal yang membuatnya tidak bahagia, terbelenggu di dalam kegelisahan, kecemasan, dan rasa takut. Anak manusia ini juga yang membawa kedamaian dan kebahagiaan bukan hanya di surga nanti, tetapi juga di dunia ini. Ketika menyadari dan mengakui betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga kita bisa hidup dalam ketenangan, kedamaian, tidak terbelenggu oleh rasa takut, kecemasan, dan frustrasi. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan segala-galanya, bahkan mati di kayu salib, supaya kemudian kita bisa hidup dan hidup di dalam kepenuhannya, dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Karena sadar dan yakin bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka kita diminta menjadi manusia baru, mempunyai cara pandang baru. Hidup bukan sekedar pada unsur dimensi manusiawi, tetapi juga ilahi. Bahkan menyadari bahwa kita pada dasarnya adalah spiritual being with human experience. Kita adalah roh yang kemudian diperkenankan mempunyai pengalaman jasmani untuk menikmati segala anugerah Tuhan ini. Tetapi pertama-tama adalah spiritual being, bukan sebaliknya. Physical being with spiritual experience, bukan. Tetapi kita adalah spiritual being, roh yang dikaruniai pengalaman duniawi, supaya bisa menikmati keselamatan oleh Tuhan dan kebahagiaan dan surga sejak di dunia ini sampai nanti selama-lamanya.
Maka saudara-saudari terkasih, para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Dan doa syukur agung selalu mengatakan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kita dimanapun dan dalam keadaan apapun bersyukur kepada Tuhan. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan, kita diselamatkan, kita dibebaskan dari segala macam sumber rasa takut dan kegelisahan, dan dianugerahi kehidupan penuh di dalam Tuhan. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, berbahagialah, bersyukurlah senantiasa, Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 Juni 2023. Terima kasih kepada Romo Antonius Raja Bana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.